Bab 6117. Jika Jacob memiliki kualitas psikologis yang lebih baik, dia secara alami akan mengatakan bahwa dia adalah rekan dari Universitas Lansia saat ini. Dan kemungkinan besar masalah ini akan selesai. Tapi Jacob adalah tipe pemain dengan kualitas psikologis yang sangat buruk. Siapa yang akan panik saat menghadapi pertempuran, dan akan berada dalam kekacauan saat panik? Elaine hanya bertanya dengan santai, keringat dingin sudah mengucur di dahinya. Jadi, sambil menatap Elaine dengan gugup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap. Tidak ada. Elaine menyadari ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening. Apa yang saya tanyakan kepada Anda, Profesor Han? Kamu bilang tidak ada siapa-siapa? Apa maksudmu? Siapakah Profesor Han? Undangan apa? Apa yang sedang terjadi? Saat dia mengatakan itu, dia melihat keringat dingin mengalir dari telinga dan pelipis Yakub, dan langsung bertanya. Yakub, kenapa kamu gugup? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Jacob sangat bingung, tapi dia hanya bisa menahan diri dan menjelaskan. Aku benar-benar tidak menyembunyikan apapun darimu. Apa yang aku sembunyikan darimu? Elaine menatap tajam. Menatap Yakub, Yakub tidak berani memandangnya. Jadi dia hanya bisa berpura-pura fokus melihat ke depan. Elaine berkata saat ini, Jacob, kamu tidak bisa menyembunyikan sesuatu di wajahmu. Kamu pasti telah melakukan sesuatu di belakangku. Setelah mengatakan itu, dia segera membuka kotak sandaran tangan untuk melihatnya. Jacob tidak berani membiarkannya melihatnya. Meskipun dia belum membuka undangan dan melihatnya. Nama kedua mempelai pasti ada di undangan. Jika Elaine melihat kata handmaking, masalahnya akan meledak sepenuhnya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga dan menekan kotak sandaran tangan dengan kuat dengan sikunya. Tidak mengatakan apapun untuk membiarkan Elaine membukanya. Tapi semakin dia bersikap seperti ini, Elaine semakin merasa curiga dan semakin ingin mencari tahu. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berteriak pada Jacob. Aku memperingatkanmu, Jacob, jika kamu tahu apa yang terjadi, lepaskan tanganmu dariku sekarang juga. Dan biarkan aku melihat apa yang terjadi. Kalau tidak, situasi hari ini aku belum selesai denganmu tentang masalah ini. Yakub cemas dan takut. Sambil terus bertahan, dia dengan keras kepala menolak dan berkata, Oh, sebenarnya tidak apa-apa. Itu hanya undangan yang dikirimkan kepada saya oleh seorang kolega yang akan menikah. Apa buruknya undangan? Elaine berkata dengan tegas, itu hanya undangan rusak. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihatnya? Aku ingin melihatnya hari ini, jadi minggirlah dan cepatlah. Jacob menggelengkan kepalanya berulang kali, jangan membacanya. Ini benar-benar hanya undangan pernikahan. Melihat dia keras kepala dan menolak untuk melepaskannya. Elaine sangat marah hingga dia tiba-tiba bersandar pada lengan kanannya dan menggigitnya dengan keras. Jacob mengerang dan tanpa sadar menarik tangannya kembali. Sambil menjabat tangan kirinya juga, dan mobil pun membentuk huruf S di jalan raya. Saking ketakutannya, Jacob segera berbalik ke arah yang benar dan membiarkan kendaraannya terus melaju kembali ke jalur semula. Dia mengumpat tanpa berpikir, apakah kamu brengsek? Apakah kamu tidak tahu ini jalan raya? Kamu mau mati? Elaine mengabaikannya, memanfaatkan momen itu untuk membuka kotak sandaran tangan dan mengeluarkan undangan berwarna merah cerah di dalamnya. Saat dia membuka undangan itu, dia bergumam di mulutnya. Ini benar-benar undangan pernikahan? Ya ampun, Jacob, kamu membosankan sekali. Jika seseorang mengirimi Anda undangan, mengapa Anda harus menyembunyikannya? Apakah kamu berselingkuh dengan istrinya? Lihatlah betapa gugupnya kamu. Setelah mengatakan itu, dia membuka undangannya. Dia juga memiliki pengalaman hidup. Saat membaca undangan, pertama-tama dia melihat tanda tangannya. Bagaimanapun, teks undangannya tidak lebih dari kata-kata sopan yang sama. Lalu tulis waktu dan tempat pernikahannya. Dia tidak peduli dengan semua ini. Dia hanya peduli pada Profesor Han dan mengapa Jacob begitu gugup karenanya. Oleh karena itu, dalam hitungan detik setelah pembukaan undangan, dia melihat dua nama, satu adalah Paul Lardwatt dan yang lainnya adalah handmaking. Handmaking? Melihat tiga kata tersebut, Elaine merasa seolah ada tiga pisau yang mencungkil matanya. Dan Yakub juga menjadi berani. Dia tahu bahwa situasinya sudah dekat.
Jadi dengan secerca harapan terakhir, dalam 1 atau 2 detik setelah Elaine membuka undangan, dia mengulurkan tangan dan mengambil undangan dari tangan Elaine seperti ular berbisa yang menggigit seseorang. Ia meraihnya dan segera menurunkan kaca jendela samping pengemudi dan melemparkan undangan itu keluar jendela. Culinan itu melaju di jalan raya dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Begitu undangan itu dilempar keluar jendela, undangan itu langsung menghilang. Yakub berpikir bahwa dalam waktu sesingkat itu, ada kemungkinan besar Elaine bahkan tidak punya waktu untuk melihat nama-namanya. Sekarang undangan tersebut dibuang sendiri keluar jendela, dianggap sudah mati dan belum dikonfirmasi. Pada saat ini, Elaine kembali sadar dari situasi yang tiba-tiba. Melihat undangan tersebut telah dibuang oleh Jacob. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Jacob, kamu benar-benar menarik. Tapi itu hanya undangan." "Yah, bukankah normal jika seseorang mengundangmu ke pesta pernikahan? Apa yang harus kamu sembunyikan dariku?" Jacob mengira Elaine tidak melihat tanda tangannya, jadi dia segera berkata, "Oh, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang yang akan menikah. Jadi aku tidak ingin pergi sama sekali." Setelah itu, dia menambahkan, "Saya tidak ingin menerima undangan ini sejak awal. TNU dari klub kami mengambil tanggung jawab untuk membelikannya untuk saya. Dan dia menaruhnya di mobilku atas inisiatifnya sendiri. Aku hanya berpikir akan baik-baik saja jika aku tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada gunanya menyimpan undangan ini, jadi sebaiknya aku membuangnya saja." "Oh." Elaine mengangguk tiba-tiba dan berkata, "Ternyata undangan itu dikirim oleh seseorang yang tidak kamu kenal baik. Kalau begitu, aneh bagimu untuk mengatakan ini. Anda tidak mengenal mereka, mengapa mereka mengirimi Anda undangan?" Bab 6118. Jacob menepuk pahanya. "Hei, menurut Anda apa yang ingin mereka lakukan dengan mengirimkan undangan? Tentu saja mereka ingin mengumpulkan uang, bukan?" Elaine mengangguk, "Kalau begitu, orang ini benar-benar tidak tahu malu, seperti orang seusiamu. Dia akan mengirimi Anda undangan dan mengatakan bahwa bagian uang Anda masih memiliki kesempatan untuk dikembalikan kepada Anda di masa depan?" Setelah mengatakan itu, Elaine menghela nafas pada dirinya sendiri. "Oh, mungkin ada kemungkinan, bukankah kamu ingin menceraikanku? Setelah kamu menceraikanku, jika kamu menemukan yang lain, bisakah kamu mengadakan pernikahan?" Jacob melambaikan tangannya dengan canggung, "Baiklah, sayang, jangan mengejekku. Mereka yang mengatakan cerai sebelumnya hanyalah kata-kata kemarahan, dan kamu tidak menyetujuinya. Setelah 30 tahun bersama, bagaimana kita bisa bercerai?" Jacob tidak tahu kalau Elaine sengaja memasang jebakan untuknya. Dia sangat ingin menceraikan Elaine sebelumnya. Tapi Elaine memang galak, selalu membicarakan tentang mati bersama. Saat Making masih menunggunya, dia tidak memiliki keberanian untuk putus dengan Elaine. Sekarang Making akan menikah, dia tidak perlu bersikeras untuk menceraikan Elaine. Jika mereka bercerai sekarang, bukankah mereka akan kehilangan istri dan pasukannya? Terlebih lagi, dengan sikap Elaine yang biasanya mendominasi dan agresif. Begitu mereka bercerai, dia pasti harus berkemas dan keluar. Bukankah dia punya tempat tinggal? Jika dia membencinya dan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan untuk membuat keributan, dia akan hancur total. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, perceraian tidak mungkin lagi disebutkan. Sekalipun Elaine setuju, dia tidak bisa setuju. Elaine hanya bisa mencibir saat ini. Oh, Jacob, kamu tidak berencana menceraikanku?" Jacob segera setuju, "Kami adalah pasangan tua. Bagaimana mungkin orang yang serius masih bisa bercerai di usia setua itu? Bagaimana jika kabar ini tersiar, orang tidak akan menertawakanmu?" Elaine dengan sinis berkata, "Oh, kalau begitu aku bingung. Kalau begitu Making sudah sangat tua, bercerai, dan menikah lagi, bukankah dia takut orang menertawakannya?" Jacob tanpa sadar berkata, "Hei, Making sudah menjanda." Begitu dia selesai berbicara, wajah Jacob langsung menjadi pucat. Dan hatinya yang baru saja lega tiba-tiba bangkit kembali. Dan dia bertanya dengan gemetar, "Elaine, istri, kamu mengapa kamu berpikir untuk menyebut dia?" Elaine berhenti berpura-pura dan memarahi dengan marah. "Jacob, aku pasti bisa melakukannya.
Ini sudah waktunya, dan kamu masih berpura-pura bingung sambil berpura-pura mengerti. Kau menganggap remeh aku, Elaine. Bodoh sekali, namanya tertulis dengan jelas di undangan tadi, apa menurutmu aku tidak melihatnya? Jantung Yakub tiba-tiba berdebar kencang, dan seluruh hatinya tenggelam ke dasar. Dia gemetar dan berkata, istri. Tua, kamu, dengarkan penjelasan saya. Saya tidak ingin berbohong kepada Anda tentang hal ini. Aku hanya tidak ingin kamu mengetahui dan mempengaruhi suasana hatimu. Elaine berbalik ke samping dan menampar wajah Jacob dengan marah. Lalu dia memarahi, Jacob, apa yang kamu lakukan denganku di sini? Mengapa kamu tidak ingin aku tahu bahwa itu akan mempengaruhi suasana hatiku? Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Setelah itu, dia bertanya dengan marah, apa katamu? Kapan Making kembali? Kapan kalian berdua berhubungan lagi? Yakub ditampar, dan dia marah dan takut. Putri dan menantunya tidak ada di dalam mobil, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan perkelahian tersebut. Dan dia tidak berani membalas Elaine. Begitu dia melakukannya, Elaine pasti akan melawannya sampai mati. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan menyerangnya, belum lagi dia masih mengemudi di jalan raya. Dalam keputusasaan, Yakub menutupi wajahnya dengan kesedihan dan berkata, sayang, kamu baru saja melihatnya. Dia mengirimiku undangan pernikahan. Dia punya pacar, oh tidak, dia punya tunangan, dan mereka akan menikah minggu depan. Saya yakin dengan dia. Dia tidak bersalah, jika tidak, mengapa mereka mengirimiku undangan? Saya juga kenal tunangannya, dia adalah profesor di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Tidak bersalah? Elaine bertanya dengan tegas. Kau berhubungan seks dengannya berkali-kali 30 tahun yang lalu. Kamu, Balimatad yang tidak tahu malu, bahkan melakukan S3X dengannya di hutan di lereng kekasih sekolah. Apa menurutmu aku tidak tahu? Kalian berdua memiliki masa lalu yang buruk. Dan kamu memberitahuku bahwa kalian berdua tidak bersalah? Siapa yang percaya padamu? Jacob tiba-tiba merasa tidak nyaman dan tergagap. Kalian semua siapa yang mengatakan itu, bukan apa-apa. Elaine menamparnya lagi dan berteriak histeris. Kamu masih ingin berbohong padaku? Making memberitahuku semua ini secara pribadi, kamu masih ingin menyangkalnya? Jacob mengabaikan rasa sakitnya dan berkata dengan gugup. Bagaimana ini mungkin, bagaimana dia bisa memberitahumu ini? Elaine mendengus dingin, jangan lupa, saya bersama Making saat itu. Tapi teman baikku satu asrama. Dia sangat konyol dan manis, dan tidak bisa menyembunyikan apapun di wajahnya. Setelah dia selesai melakukan itu denganmu, wajahnya akan tetap merah sepanjang malam. Dia menipunya. Alasan mengapa saya tidak menyebutkannya selama bertahun-tahun adalah karena dia tetap pergi ke Amerika Serikat. Jadi aku tidak perlu menyebutkan hal-hal kotor tentang kalian berdua dan membuatmu memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Setelah mengatakan itu, Elaine mengepalkan tangannya yang gemetar karena marah, dan berkata dengan suara gemetar. Kamu bisa tahu dari ini. Kamu bajingan tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Beritahu saya. Bagaimana kalian berdua berhubungan? Kapan kamu berhubungan? Kapan Making itu kembali? Apakah kalian berdua langsung berhubungan begitu dia kembali? Jacob tahu dirinya yang salah dan tidak berani menjawab pertanyaan Elaine. Dia secara tidak sadar menggerakkan tubuhnya ke kiri sebanyak mungkin untuk menghindari pemukulan lagi. Begitu Elaine melihat dia berhenti bicara. Dia tahu ada sesuatu yang mengintai di hatinya. Jadi dia melepaskan sabuk pengamannya seperti orang gila, dan segera menerkamnya. Menggerakkan tangannya seperti kucing liar gila. Dia mencoba yang terbaik untuk menyapa wajah Jacob, dan berkata dengan getir. Dasar Balimatard, kamu berani mengkhianatiku, aku akan membunuhmu.